Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya jami' al-ashhad fi hadhil qanah. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, yaitu Ilmu Fikih BSA 1. Kami mahasiswi dari UIN Khas Jember, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu Nabila Fikriyah dan Nurul Hidayati. Di sini kami ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu fikih dengan tema sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan fikih. Mata kuliah ini diampu oleh seorang dosen yang Masya Allah baiknya. Beliau adalah Ustazah Zulfa Nabrisah, MTHI. Semoga Allah selalu menambahkan berkah dalam hidup beliau. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita simak video materinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perbedaan pendapat. Perbedaan dalam bidang furu pada hakikatnya sudah ada sejak masa sahabat. Akan tetapi perbedaan ini sifatnya sangat terbatas. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas dan para sahabat tidak lagi berada pada suatu tempat dan menyebar ke beberapa daerah kekuasaan Islam yang baru, maka masing-masing sahabat dengan perbedaan kemampuan dan pengetahuan masing-masing menghasilkan produk ijtihad yang berbeda-beda pula. Inilah yang menambah kawasan perbedaan dalam bidang furu semakin meluas. Puncaknya adalah dengan terbentuknya berbagai mazhab dalam bidang fikih yang sebagian diantaranya masih bertahan sampai saat ini. Karena beragamnya penyebab perbedaan dalam bidang furu, diperlukan klarifikasi yang jelas untuk mengetahui secara detail penyebab terjadinya perbedaan tadi. Mustafa Said Al-Hind dalam bukunya Atsar Al-Ihtilaf fi Qawaid Al-Usuliyah fi Ihtilaf Al-Fuqaha berusaha meneliti sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama dalam bidang fikih. Ia mengklarifikasikan penyebab-penyebab tadi dalam beberapa hal. Yang pertama, perbedaan dalam bersifat umum, perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ijma' dan qiyas, perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diperselisihkan. Yang pertama, perbedaan yang bersifat umum. Menurut Al-Hind, penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang fikih secara umum banyak sekali, tetapi yang dianggapnya penting ada beberapa macam, diantaranya: pertama, perbedaan dalam qiraat. Perbedaan qiraat dalam membaca Al-Quran merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam bidang fikih. Salah satu contohnya adalah perbedaan ulama tentang kewajiban pada kaki ketika berwudu, apakah dibasuh ataukah diusap. Penyebab perbedaan adalah adanya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang berisi tentang tata cara berwudu, yang oleh sebagian ulama kata-kata arjul pada ayat itu dibaca nasab sehingga terbaca wa arjulakum, dan oleh sebagian yang lain dibaca dengan jer wa arjulikum. Pengaruhnya dalam fikih adalah apabila ayat tadi dibaca dengan nasab, maka dalam berwudu kaki harus dibasuh. Penyebab perbedaan yang bersifat umum selanjutnya adalah ketidaktahuan adanya hadis dalam masalah. Pengetahuan para sahabat Nabi dalam masalah hadis berada pada satu tingkat, tetapi akan berbeda-beda. Sebagian mengetahui banyak hadis, sebagian yang lain bahkan hanya mengetahui satu atau dua buah hadis saja. Hal ini karena ketika seorang sahabat tidak pernah mendengar sebuah ucapan Nabi atau menyaksikan seluruh aktivitasnya, ada kalanya dia mendengar sebuah hadis yang tidak didengar oleh sahabat lain, dan sebaliknya dia juga mungkin tidak mendengar hadis yang diketahui oleh sahabat lain. Hal ini yang menjadikan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat, yakni tidak sampainya informasi tentang adanya hadis dalam sebuah masalah. Salah satu contoh yang bisa menjelaskan hal ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pernah berfatwa bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah masa yang paling lama antara masa melahirkan, dan 4 bulan 10 hari.
Mereka belum menerima informasi tentang fatwa Nabi bahwa masa tunggu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks. Salah satu penyebab perbedaan yang lain adalah adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks, baik itu berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Salah satu contohnya adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tanah hasil rampasan perang itu tetap berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharaannya. Hanya saja, tanah tadi dikenai pajak yang dapat dipakai untuk kepentingan umat Islam di setiap masa dan generasi. Pandangan Umar yang seperti ini didasarkan pada ayat 41 surat Al-Anfal dan ayat 6-10 surat Al-Hajj. Umar memahami kandungan ayat-ayat tadi bahwa harta rampasan perang yang tidak bergerak tidak dibagikan pada tentara, akan tetapi dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan para sahabat yang lain berpendapat bahwa tanah rampasan perang sebagaimana barang bergerak juga harus dibagikan seperti harta rampasan perang yang lain. Pendapat kedua ini juga didasarkan pada ayat 41 surat Al-Anfal serta tindakan Rasulullah yang juga pernah membagi tanah hasil rampasan perang. Ayat yang dipakai oleh Umar untuk mendukung pendapatnya menurut para sahabat yang lain adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda, yaitu harta ghanimah dan fa'i. Dan kedua macam harta ini tentang dibagikan pada tentara perang tidak seperti keputusan yang dibuat Umar. Adanya lafadz yang mustarok. Dalam bahasa Arab terdapat berbagai bentuk kata yang menunjukkan makna tertentu. Salah satunya adalah kata atau lafal yang mustarok. Mustarok berarti sebuah kata yang memiliki dua makna atau lebih dan terkadang saling berlawanan. Misalnya, kata aljun yang biasa berarti putih dan juga hitam. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga terdapat beberapa lafadz yang mustarok. Hal ini menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya, kata Al-Quru yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228, kata tersebut memiliki makna haid dan juga bermakna suci. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa wanita-wanita yang dicerai suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali quru. Semua ulama wajib akan hal ini, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna quru yang ada dalam ayat tersebut. Aisyah bin Umar, Zaid bin Sabit, Malik al-Hafi, Ahmad bin Hambal, dan beberapa ulama lain mengartikan quru dalam ayat tersebut bermakna suci. Artinya mereka berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya memiliki masa iddah 3 kali suci. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagian Abu Hanifah berpendapat bahwa quru dalam ayat tersebut berarti haid. Artinya mereka berpendapat bahwa masa tunggu wanita yang ditalak adalah 3 kali haid. Adanya dalil ta'arud al-adillah. Salah satu sebab lain yang menjadikan terjadinya perbedaan pendapat antar ulama adalah adanya antar dalil yang menjadikan salah satu ulama mengunggulkan satu dalil yang menurut ulama lain justru merupakan dalil yang lemah. Pertengkaran antar dalil yang sebenarnya hanya ada pada pikiran para ulama memang berusaha untuk diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Hanya saja masing-masing ulama memiliki cara yang berbeda dalam mencari jalan keluarnya. Ini pula yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat. Yang kedua, penyebab perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah usuliyah merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan di antara para ulama. Sebagian dari kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian lagi berkaitan dengan Al-Quran saja, dan sebagian lagi berkaitan dengan As-Sunnah saja. Di antara kaidah usuliyah yang berkaitan dengan Al-Quran saja yang menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan. Kaidah usuliyah yang berkaitan dengan Al-Quran adalah perbedaan ulama tentang nama Al-Quran. Apakah Al-Quran merupakan nama untuk kandungan isinya saja, ataukah merupakan nama untuk isi dan susunan katanya? Sebagian ulama dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini adalah pendapat Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran hanya dipakai untuk menyebut isi kandungan maknanya saja. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa
Al-Quran adalah nama untuk susunan kata dan maknanya sekaligus. Adapun implikasi yang berkaitan dengan Al-Quran adalah implikasi perbedaan dalam bidang fikih, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang kebolehan sholat dengan bahasa selain Arab. Abu Hanifah membolehkan sholat dengan membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab, karena yang terpenting adalah bukan bahasa yang dipakai Al-Quran, tetapi makna yang akan dicapainya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah harus dengan bahasa Arab, karena yang mulanya Al-Quran bukan hanya maknanya saja, tetapi juga susunannya yang berupa bahasa Arab. Yang kedua, yaitu perbedaan tentang terjemah Al-Quran. Bagi penganut yang pendapat pertama, terjemah Al-Quran memiliki status sama dengan Al-Quran, yaitu tidak boleh disentuh dan dibaca oleh orang yang dalam keadaan junub dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa terjemah Al-Quran bukan Al-Quran, tetapi terjemah makna Al-Quran. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan qiraah syadzah, yaitu bacaan Al-Quran yang tidak diriwayatkan melalui jalur mutawatir. Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah dengan qiraah syadzah. Ulama mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa qiraah syadzah dapat dipakai sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat tentang ketidakabsahan qiraah syadzah sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Implikasi yang keempat yaitu terdapat pada furu' fikih, yaitu qada puasa bagi orang yang tidak puasa berurutan pada bulan Ramadan. Jika seseorang tidak puasa pada bulan Ramadan secara berturut-turut karena suatu alasan, maka apakah dia harus mengqada puasa tadi secara berurutan juga ataukah boleh secara terpisah-pisah? Ulama mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa dia harus mengqada secara berurutan pula. Dasarnya adalah adanya qiraah syadzah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yang menambahkan kata-kata mutatabi'at dalam ayat 184 pada surat Al-Baqarah yang berbunyi fa'idatun min ayyamin ukhar. Sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan mengqada puasa tersebut dengan terpisah-pisah karena menganggap bahwa qiraah Ubay bin Ka'ab termasuk tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Sedangkan penyebab perbedaan karena kaidah yang berasal dari as-sunnah, yaitu kehujahan hadis mursal, yaitu hadis yang terputus salah satu rantai perawinya di kalangan sahabat. Asy-Syafi'i tidak dapat menerima hadis mursal sebagai sebuah dalil karena dianggap cacat. Sedangkan Abu Hanifah menerima hadis mursal sebagai dalil penetapan hukum karena menganggap bahwa tidak mungkin seorang tabi'in berbohong dalam meriwayatkan hadis. Jadi, terputusnya rantai periwayatan pada kalangan sahabat tidak menjadikan cacat pada status hadis tersebut. Adapun implikasi yang berkaitan dengan al-hadis adalah implikasi pada bidang furu' fikih, yaitu faktor batalnya wudhu. Salah satu yang menjadi penyebab batalnya wudhu adalah bersentuhan lawan jenis. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak mudah membatalkan wudhu. Dasar yang dipakai adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mencium salah satu istrinya dan kemudian melakukan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudu. Dasar yang dapat dipakai adalah Al-Quran ayat 6 surah Al-Ma'idah. Sedangkan hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi sebagai dalil tidak dapat diterima oleh Asy-Syafi'i karena hadis tersebut adalah hadis mursal. Baik,
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari membawa banyak manfaat bagi kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ya ashab.